Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimin rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrabihi amin ya rabbal alamin. Wa minal musykil, dan itu termasuk bagian dari perkara yang muskil, problematik, yaitu ayyutiya ghaniyul faqir syai'an. Ayyutiya sekiranya memberi siapa al-ghani, orang yang kaya, al-faqir pada orang fakir, syai'an pada sesuatu, minaz zakati dari zakat. Ada orang kaya memberi pada orang miskin, memberinya zakat. Tapi wayuya, dan menampakkan siapa ghani kepada fakir tadi, fi dzahiri, di dalam zahirnya, annadzalika, pada sesungguhnya demikiannya, kok itu silatullah, itu adalah untuk menyambung, untuk menyambung, untuk memberi pemberian lalu kepada fakir. Au hadiyatun, atau hadiah, au nahwu dzalika, atau selain silatum au hadiah. Jadi orang itu mestinya bayarnya zakat, tapi tidak disampaikan. Tidak disampaikan, seakan-akan dia memberi, seakan-akan bukan zakat. Kayak ini dianggap sebagai sesuatu yang wakadhalika, juga demikian muskil man yu'ti zakatan, yaitu man orang yu'ti yang memberi siapa man zakat pada zakatnya man, akoli baru pada kerabat-kerabatnya man, al-muhtajina yang membutuhkan semua. Tapi alladzina, yaitu orang-orang tajibu yang wajib lahum bagi alladzina alaihi atas man apa nafkahun nafkah. Mithlul walidaini, seperti kedua orang tua, wal auladi, dan ini termasuk muskil juga, memberikan kepada kerabat, tapi kerabat yang sehari-hari ditanggung nafkahnya. Kalau nggak ditanggung oleh dia, nggak masalah. Umpamanya memberikan zakatnya kepada adiknya yang sama-sama sudah berkeluarga, yang tiap harinya nggak dinafkahi, nggak kasih nafkahi. Tapi umpamanya adiknya atau kakaknya itu kurang mampu. Nah, kalau ini nggak masalah, bahkan lebih baik. Ya. Nah, tapi kalau adiknya yang tiap hari itu dinafkahi, kasih nafkah, membayar zakat kepada dia, ini problem. Sama halnya tadi orang, mestinya dia itu niatnya bayar zakat, tapi apa dohirnya kayak dia memberikan hadiah. Tidak mau dianggap, kalau zakat kan karuan wajibnya, tapi kalau hadiah kan kelihatan keren. Jadi kalau memberikan kepada kerabat, yang memberikan zakat kepada kerabat yang memang termasuk asnaf samani dan bukan orang yang ditanggung,
yang lebih baik. Nah, bagaimana ini termasuk memberikan zakat kepada kedua orang tua? Kalau kedua orang tua itu sudah ditanggung, sudah tidak bisa kerja, ditanggung apalagi satu rumah tidak boleh. Tapi umpamanya orang tuanya rumah sendiri, masih usaha, tapi tidak mencukupi, maka boleh ya memberikan zakat kepada orang tua yang orang tua itu masih usaha, ya, tapi tidak mencukupi. Itu yang tidak boleh itu kalau orang tuanya sudah ditanggung semuanya. Memberikan zakat kepada anak, kalau anak itu yang masih ditanggung, umpamanya anak yang belum nikah atau sudah nikah tapi belum bekerja, masih ditanggung oleh orang tuanya, maka tidak boleh. Tapi kalau anak ini sudah mandiri sebetulnya, dan dewasa sudah kerja, tapi kok dilalak dari hasilnya itu tidak mencukupi, nah maka boleh memberi zakat kepada anak atau kepada. Tapi kalau tidak kerja tidak boleh. Nah, kalau umpamanya anaknya itu belum kerja, anaknya bener anak tapi dia masih kuliah S2, masih dibiayai semuanya untuk orang tuanya, maka tidak boleh bayar zakat kepada anaknya. Paham ini? Maksudnya, jadi kalau orang tuanya itu masih kerja tapi tidak cukup kebutuhannya, boleh zakat kepada dia. Atau kepada anak yang sudah dewasa, yang sudah keluarga mandiri sebetulnya, yang tidak dinafkahi tiap harinya, kemudian dia miskin, maka boleh bayar sebagai zakat kepada anak. Tapi kalau anaknya itu masih ditanggung, bapak ibunya itu masih ditanggung, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang ditanggung. Makanya termasuk memberikan zakat kepada anak miskin. Kenapa kok tidak boleh? Karena anak miskin, anak yatim. Ya, anak yatim kenapa? Karena anak yatim itu masih ditanggung. Ya, masih. Makanya anak yatim itu tidak termasuk asnaf tamania, tidak termasuk wal aitami dan raja, wal janda juga tidak. Berikan zakat kepada janda tidak boleh, anak yatim tidak. Masa janda tidak boleh? Ya yang miskin boleh, bukan karena jandanya, tapi karena miskin. Karena miskinnya, bukan karena jandanya. Wa amma baqiyatul aqarib, ada pun beberapa kerabat yang lain, al-fuqara yang fakir-fakir, alladzina, yaitu orang-orang wajib yang tidak wajib alaihi atas man akan nafaqatuhum, memberikan nafkah kepada aqarib atau kepada alladzina, faya juzu maka boleh kepada aqarib apa zakat dulu zakatnya. Jadi boleh kalau kepada kerabat yang kerabat itu nafkahnya tidak ditanggung. Kan ada umpamanya orang itu saudaranya kaya, tapi dia itu mandiri, tidak mau repoti, tidak mau, mamanya tidak mau, tidak mau minta, dia tapi kurang, maka dia boleh saudaranya yang kaya tadi zakat kepada saudara, karena tidak ditanggung. Yang namanya orang itu nasab bisa sama, nasib tapi berbeda. Istilahnya orang Jawa satu tarangan kan itu. Iya. Satu tarangan artinya satu keluarga itu kan ya nauk-nauknya macam-macam. Ada yang kadang-kadang yang anak sulung yang kaya,
kadang-kadang ada yang tengah yang lain, kadang-kadang ada yang bontot yang lain. Makanya nasabnya sama, nasibnya beda. Waya dan zakat alaihim atas al-ladina itu afdalu, lebih utama. Jadi memberikan zakat kepada kerabat yang tidak ditanggung nafkahnya, yang memang dia termasuk kategori asnaf tamaniyah, maka justru lebih minha daripada zakat anak walihim atas selainnya al-ladina. Mengapa? Limakan al-qarabati, karena posisinya sebagai kerabat, wastisrafi nufusihim, dan menganggap mulianya jiwa-jiwanya al-nabiina. Dikaitan kepada zakat ibu daripada. Jadi karena ya tadi, kalau ada orang kaya bayar zakat kepada orang lain terus, padahal saudaranya ada yang miskin, anaknya saudaranya itu mikir, ini saudara saya gimana sih? Adiknya kayak begini kok. Gimana membayar zakat kepada adiknya? Kadang-kadang sebelum saya teruskan, ada yang mau tanya? Ada. Wa amma zakatul fitri, adapun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini enteng. Makanya harus ada lembaga zakat itu, kayak di masjid lah paling tidak. Jadi UPZ atau UMSIS. Kalau UPZ itu Basnas, UMSIS lewat Lazismu, itu UMSIS. Nanti tugasnya tadi mendatangi orang kaya, barangkali nggak ngerti tentang zakat. Yang kedua, tidak ngerti kalau ada zakat mal, artinya zakat fitrah saja. Yang kedua, tidak ngerti cara ngitungnya. Nah, maka tugasnya maka menjadi amin. Ya, tiap hari kerja ini. Meskipun sampingan itu tetap harus dijatahkan waktu tiap hari untuk tadi silaturahim ke rumah-rumah orang yang mampu, ke warung-warung, ke toko-toko yang kira-kira bisa wajib zakat, nanti dibantu. Karena redaksi Qur'annya itu proaktif. Khudh, nah ini khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Jadi redaksinya itu ambillah. Jadi proaktif, bukan nunggu. Panitia kan biasanya nunggu di masjid. Makanya beda. Panitia itu bukan amil, ya. Panitia itu karena bukan amil, maka tidak berat menerima bagian atas nama ini. Dan tidak boleh panitia mencampur beras. Tidak boleh panitia salah sasaran. Panitia tidak boleh terlambat membayarkan zakatnya. Dan mestinya juga panitia tidak boleh menerima zakat. Posisinya karena bukan asnaf. Jadi seandainya terima posisinya sebagai wakil. Jadi orang bayar itu bukan bayar zakat, tapi mewakilkan. Mas Jamburi bayar zakat pada Pak Usep, Pak Panitia. Pak Usep, saya ini mewakilkan kepada panjenengan untuk membayarkan zakat saya, istri saya, anak saya, ini. Tolong diberikan kepada saya. Mestinya begitu. Kalau bayar zakat kepada panitia, usahalah para panitia itu bukan asnaf namanya, bukan asnaf. Di UPJ itu misalkan kita menyalurkan zakat, itu menyalurkan zakat. Yang disalurkan ini orangnya nggak ada kan nggak ada. Nah, lalu dikasih setelah lebaran sebagai uang langsung. Nggak boleh. Kalau zakat fitrah tetap harus habisnya sebelum
maghrib tanggal 1 Syawal. Jadi orang yang itu sudah bayar zakat. Namanya bayar zakat kepada OPZ, sudah bayar zakat. Dan OPZ itu wajib membaginya sebelum maghrib tanggal 1 Syawal yang menginjak malam kedua itu. Kalau zakat mal boleh, tapi kalau zakat fitrah, karena zakat fitrah itu waktunya sangat terbatas. Zakat fitrah itu punya 5 waktu. Ada waktu jawaz, waktu wujub, waktu fadilah, waktu karohah, waktu hurmah. Waktu jawaz, waktu boleh. Mulai awal Ramadan orang sudah boleh bayar, tapi belum wajib. Wajibnya adalah ketika maghrib malam takbiran baru wajib. Makanya kalau ada anak lahir sebelum maghrib malam takbiran wajib dizakati, karena dia ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Tapi kalau ada orang mati sebelum maghrib tidak wajib dizakat, karena dia ketemu Ramadan tapi tidak ketemu Syawal. Kalau ada orang anak lahir setelah maghrib malam takbiran tidak wajib dizakati, karena ketemu Syawal tapi belum ketemu Ramadan. Tapi kalau orang matinya setelah maghrib malam takbiran wajib dizakati, karena sudah ketemu Ramadan dan sudah ketemu Syawal. Wajibnya itu pas maghrib. Jadi sebelumnya kadang-kadang panitia hamil juga sudah tutup. Ya. Pas giliran wajibnya malah sudah tutup ya. Enggak apa-apa, dikasihkan orangnya sudah dikasih umpamanya ada janda kemarin sudah dikasih 10 kilo, lu tak tambah lagi 50 kilo lo boleh. Nanti cari lagi yang tetangga-tetangga musola kira-kira yang memang miskin, yang kemarin udah dikasih 20 kilo, tambah lagi 60 kilo boleh. Waktunya udah mepet. Kiai, kalau status si yang memberi zakat ke amil maupun ke panitia, kalau terjadi kelalaian oleh amil atau panitia, apakah si muzaki ini sudah selesai kewajibannya? Misalnya dia ternyata ngasihnya setelah sudah lewat waktunya, ini statusnya si memberi zakat. Tapi kalau panitia orang muzakinya yang siang kan bisa jelas panitianya kan, hanya karena memberikan setelah habis waktu. Namanya Pak RT, kadang-kadang kan disimpan di rumahnya Pak RT, ya dosa Pak RT ini. Jadi orang yang apa tadi, yang bayar zakat, ya dia sudah mengamanahkan kepada dosa dia. Yang dosa adalah, walaupun kalau dia tahu ya dia zakat lagi nanti, mestinya tanggung jawabnya panitia itu. Jadi hanya dia harus ngerti panitia itu harus mau ngaji ya. Semangat jadi panitia tapi tidak semangat ngaji ya. Fatajibu maka wajib apa zakat fitrah itu lisyahril Ramadan, di dalam setiap bulan Ramadan, ala kulli kabirin atas setiap orang yang gede, wasobirin dan anak kecil. Bahkan kan baru lahir saja wajib di zakat kalau ketemu Ramadan dan ketemu. Lah kalau anak sudah gede, kalau mau dibayari zakat harus minta izin. Besok mau dibayari anaknya di pondok, Bang, besok kamu mau dibayari apa? Bapak mau bayari zakat kan
Gimana? Oh ya silakan. Kalau nggak perlu, harus izin kepada anak tadi yang sudah balik. Sama dengan kurban itu ngurbani, artinya mau kurban sapi, boleh kurban sapi. Mau masukkan anaknya yang sudah rumah dari kalau ini anak-anak belum kecil belum balik, usum aja pas sudah balik. Semuanya kurban sapi, kemudian masukkan dia, istrinya, anak-anaknya sudah balik harus dimintai. Diminta izin. Kamu saya korban. Terus adiknya juga saya korbankan. Enggak, itu dimasukkan. Jadi kalau anak sudah balik itu harus dimintai izin, baik dalam perbuatan maupun dalam bayar sana. Tidak boleh tiba-tiba bayar. Wa hurran dan merdeka wa abdin dan hamba minal muslimina dari kalangan orang muslim al-qadirina yang mampu alaiha atas wa man wajabat alaihi nafaqah wa man siapa orang itu wajabat wajib alaihi atas man nafaqah li ahadin bagi seorang wajabat maka wajib alaihi atas man apa fitrah itu fitrahnya. Jadi orang yang dia nafkahi maka dia wajib membayari zakat. Namanya istrinya, istri yang wajib dinafkahi oleh suaminya. Kalau itu tidak usah izin, kalau langsung saja di zakat. Tapi kalau anak itu kan sebetulnya kalau sudah balik itu sudah tidak wajib nafkah sebetulnya. Tapi makanya harus dimintai isi. Wal fitrah itu ada fitrah itu arba'at amdadin 4 mud bimudihi dengan mudnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nyatanya minat tamri dari kurma, awil burri atau gandum, awil dzurrati atau jagung, awil sya'iri atau jagung putih, awil ayyi kutin atau dari mana-mana makanan pokok yang tubuh yang membuat yang mengambil kekuatan kepada kesiapan nasu manusia fi halil ikhtiyari di dalam keadaan ikhtiar. Jadi zakat fitrah itu besarnya adalah 4 mud atau 1 sok. 1 sok itu 4 mud dan mudnya itu 6,7. Berarti kisarannya adalah 2,7,5 kilogram. Ya, atau kalau orang sini 3 liter. Karena 1 liter itu 8 ton kali 3 24 tambah setengah 2,8 sama 3,5 liter. Nah, kemudian bentukan yang dikeluarkan adalah makanan pokok, bukan duit. Ya, kan? Dan duit. Makanya kalau di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ya, tidak ada yang pakai duit. Mulai dari kitab paling kecil lah, Sulam Safinah, apa Sulam Mutawwid, apa Fadlul Wahab, Fadlul Mu'min, Fadlul Wahab, Ibnah, Fadlul Akhyar, Bajuri, apalagi Muhadzab, semua. Ya, jadi orang bayar zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Nah, maka saya setuju dengan edaran yang di pusat hari ini bahwa edaran zakat fitrah itu memakai makanan pokok. Kalau ada yang datang membawa duit sama dengan mewakilkan
kepada amil untuk memberikan beras. Jadi bukan kemudian datang kayak fatwanya Basnas itu zakat fitrah sekian, nanti kalau duit sekian kan gitu ya. Kalau dari komersialisasi itu mulai dapat uang, lalu PT itu mengembangkan Gimana? sebagai itu membayar zakat pakai uang UPD, lalu memberikan beras, Ya tadi akadnya mewakilkan saja, bukan akad, bukan membayar zakatnya pakai uang, tapi mewakilkan kepada panitia atau kepada amil tadi untuk memberikan beras. Ini kalau yang edar itu mah yang betul. Kalau kita madzhab Syafi'i, kecuali madzhab gaduh-gaduh. Jadi makanya sering saya sampaikan, kalau umpamanya di situ lima zakat itu, kalau ada yang datang memakai duit, ya panitia saja kerjasama dengan orang beras siapkan di depan itu. Kalau mau beli, kalau mau zakat, mau datang ke duit, beli. Nah, bisa panitia nyari untung boleh. Orang bayar zakat nggak mikir berapa harganya. Namanya sulaannya 445 dijual 50 kan. Masa mahal enggak ada. Jadi itu kan Nah, gitu. Kalau teknisnya gimana Ki? Sebagai amil nih terima, orang kan biasanya bawa duit. Gitu. Kalau cuma diterima kemudian nanti pas waktu mau pembagian baru kita belanjakan, atau harus ada akad di depan orangnya bahwa ini kamu belanja beras ini gitu. Oh kan dari awal kan dia kalau mestinya akadnya itu taukil yang gitu. Ya. Mewakilkan pada panitia kepada amil, saya ini mewakilkan kepada membayar zakat. Ya. Jadi tolong diberikan beras. Ya, jadi bukan bayar pakai duit, bukan bayar pakai duit, tapi mewakilkan saya kayak minta tolong supaya diberikan beras untuk bayar. boleh dong itu ongkosnya. Lah kan tadi itu ada 5.000 masih kan bisa kopi barang itu kan. Jadi kalau kata yang itu kan kalau apa namanya, kalau dikasih beras saja kan kebutuhan yang lain beli minyak ini, ya terserah dia berarti umpamanya dia tidak dikasih beras malah tidak. Kalau bikinnya dia biar dijual sendiri berasnya. Ya. Kalau ingin umpamanya dia tidak punya duit, adanya beras butuh minyak, ya biar duit berasnya tadi ditukar dengan minyak. Aku malah panitia mikirin. Ya itu memang yang terjadi begitu kayak di masyarakat apa, beras sudah banyak itu buat apa? Nah, terus nanti buat apa namanya lauknya nggak ada gitu, jadi dengan duit biar ditukar sendiri, nggak usah panitia repot-repot. Jadi makanya mengapa kok yang utama itu adalah makanan? Karena makanan pokok itu kebutuhan primer. Makanya orang punya sawah yang pada namanya apa namanya yang ditarangi padi, mengapa zakatnya kok besar? 10%. Padahal untungnya berapa sih petani? Petani hanya bak kumis sebetulnya. Napasnya itu dalam kumis. Tapi zakatnya besar 10%. Sedangkan orang yang hasilnya tiap bulan bisa miliaran, itu zakatnya 2,5%. Jadi karena kan dikawal itu kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Jadi makanya supaya
duit tapi pegang beras aman. Iya. Ya kan? Kalau ada orang punya beras tapi nggak punya duit ya paling apa namanya ya bingung dari lauknya saja, tapi dia untuk makanannya juga Nggak kelaparan. ya campur dengan kelapa sama apa namanya garam saja. Zaman kecil dulu kan begitu ya. Iya. Campur garam sama kelapa itu sudah beres urusannya. Udah berangkat sekolah kan? Iya. Orang sekarang kan kegaya-gayaan kalau nggak ada lauknya nggak mau makan. Iya. Coba ciri-cirinya sepuh-sepuh begini. Iya. Yang ketika dulu juga masih Rasain. saya saja masih merasakan apa namanya makan nasi putih itu kalau ada hajatan saja. Iya. Dia tiap hari ya campur nasi jagung atau dicampurin singkong yang sudah di Iya. pasrah itu ya yang penting. Jagung mencampur. Nah, saya termasuk generasi itu masalahnya. Yang ketemu-temuan di kota. Banyak yang jadi profesor nih. Rasain saya. Wal ikhraj dan ada mengeluarkan minat maui dari macam alladhi yaqta'uhu yang mengambil kekuatan itu kepada alladhi siapa al-mukhriju orang yang mengeluarkan au min ahsan minhu ahsan atau yang lebih baik dari alladhi itu ahsan lebih baik fa'afdalul. Jadi mengeluarkan beras itu standarnya yang biasa dia konsumsi. Namanya biasa mengkonsumsi harganya 15.000 per liternya, maka dia tidak boleh membayar zakat dengan yang harganya di bawah 15.000. Kalau yang lebih mahal lebih baik. Makanya final zakat saya bayarnya yang harganya 17.000 atau yang harganya 20.000. Dikatakan di sini ahsan wa afdal. Jangan kan mau zakat saja 10.000-an aja. Udah gak ada ya? Wa fi zakatul fitri dan itu di dalam zakat fitrah. Tadhikun ada menyempitkan waktu. Yang fulu'an katsirun min amati muslimin yang banyak lupa anu dari tadi siapa kasih banyak min amal muslimin dari kaum awamnya orang muslim. Jadi waktunya itu sangat terbatas tadi. Waktunya itu paling akhir ketika maghrib tanggal 1 mau 2 itu paling akhir. Nah, jadi banyak orang yang lalai. Padahal zakat fitrah ini hampir kewajiban setiap orang. Pokoknya orang yang ketika Idul Fitri punya kelebihan makanan, orang itu wajib zakat. Walaupun dia juga berhak menerima zakat. Pokoknya ada orang miskin, dia itu sudah terima zakat mulai awal Ramadan. Banyak orang zakat kepada dia, sehingga ketika malam takbir dia masih punya beras lumayan. Masih punya beras umpamanya 10 kilo atau 10 liter. Nah, maka paling butuhnya dia sehari semalam itu 1 liter lah atau 1,5 liter. Maka dia wajib zakat. Yang wajib. Walaupun dia umpamanya malam itu juga ada orang yang bayar zakat kepada dia, boleh. Karena wajibnya orang yang wajib zakat
berbeda dengan orang yang wajib zakat mal. Atau zakat mal itu orang yang mampu, orang yang kaya. Harus punya nisab. Ya, kalau emas, perak, harta dagangan harus haul. Kalau itu pertanian pas panen. Kalau itu buah-buahan pas panen. Yang lainnya satu nisab dan haul. Tapi kalau zakat fitrah tidak ada haulnya, tidak ada nisabnya. Pokoknya setiap orang ketika mulai takbiran ini, kok dia punya beras lebih, orang itu wajib zakat. Walaupun dia juga berhak menerima zakat. Umpamanya ada orang miskin, pas ketika itu dia punya 1 kuintal beras, karena dapat yang ngasih banyak dari Pak RT, Pak RW, kelurahan, dari majelis taklim, dari sekolah, dari PKK, dan banyak. Nah, dia melarang zakat. Tapi kemudian masih ada lagi dari masjid dia dimantul. Karena memang orang miskin itu sebetulnya dicukupi selama umurnya, umur yang yang normal, namanya 63 tahun. Kalau sekarang namanya dia umurnya 30 tahun, dia berarti masih dicukupi sepanjang seumur 33 tahun. Itu harus. Malah bayar zakat itu kan dibaginya banyak, dibaginya itu fakir miskinnya paling dapat berapa? 10 kilo dapat di sini. Dapat gitu. Berapa? 10 kilo. 10 liter ya belum 10 kilo. Nah, 10 liter kan belum 10 kilo, 1 kilo kan 8 liter ya, 15 liter lumayan. Nah, jadi katakan dapatnya hanya 15 liter. 15 liter kan paling nanti bulan Syawal udah habis. Makanya dia tetap jadi usaha terus akhirnya. Makanya sebetulnya orang yang mampu jangan dikasih. Kalau zakat fitrah pokoknya mestinya ustaz-ustaz yang mampu tidak bisa dikasih. Terus pokoknya fokusnya fakir miskin gitu saja. Jadi ustaz-ustaz yang mampu tidak bisa dikasih, walaupun dia tukang ngaji, walaupun dia fakir semuanya. Sebaiknya tidak bisa dikasih zakat fitrah. Kalau zakat mal tidak apa-apa. Kalau zakat fitrah, karena zakat mal itu konsentrasinya itu memang untuk mata dari masyarakat. Ada fungsi-fungsi konsumtif terhadap orang-orang sendiri. Maka sembrono, apa sembrono? Ceroboh, siapa kafir, anil ikhraji dari mengeluarkan. Waya'au ada berpandangan siapa kanan sesungguhnya al-ladina yuqalu qadibin, orang yang tidak mampu amin atas ikhraj. Bahwa padahal al-ladina yuqalu qadibin adalah orang-orang yang mampu. Jadi artinya begini, mampunya zakat fitrah itu berbeda dengan mampunya orang zakat mal. Itu banyak kali. Jadi orang walaupun miskin, tapi ketika mau takbiran kok dia punya beras yang banyak, dia wajib zakat. Jangan bilang saya tidak mampu, masa saya ini bayar zakat. Jadi karena fungsinya zakat fitrah itu adalah uhrotan dishoimin, adalah membersihkan
bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau orang miskin tadi kalau dia puasa, itu dia puasanya juga harus bersihkan. Gitu. Hanya dia wajib zakat, walaupun dia juga berhak menerima zakat. Karena yang banyak tadi, yang banyak akhirnya mereka berpandangan saya tidak wajib zakat karena saya itu menerima zakat. Kalau ada siapa ulama rokan, baru dijual minal matai dari harta. Zakat fitri dan ucapan apa perkara zakat tambah pernah yang tidak pernah aku nilai wajib ini atas makanan pokok pada malam lebaran wayomina dan harinya ini alam dan atas perkara budaya yang tidak bisa tidak apabila menerima minal kiswati dari pakaian sekali empat warna ini wabila dan itu di dalam demikian baru minal mazari di hari tabiyyid, yaitu puncaknya menyempitkan. Babi dengan tadi jangan datang syariat yahdar akan takut siapa muslim orang Islam minta diikhraji dari meninggalkan melakukan mahal istiqomah ini beserta ada latihan. Jadi dia harus mengeluarkan ini kayak begini ini harus diberikan penjelasan kepada orang yang meskipun orang itu tidak mampu. Orang itu karena ya tadi kalau dia sudah banyak menerima mulai awal Ramadan maka dia berarti wajib. Ya nggak wajib zakat. Kalau pas malam Lebaran nggak punya sama